pada kesempatan kali ini saya sedang meneliti sebuah topik kemudian ada tugas sebagai observer. Jadi kita sebagai rekan sejawat guru yang akan melakukan observasi. Nah, pada kali ini nanti Pak Sofyan akan saya observasi dalam aspek pembelajaran. Mungkin dari Pak Sofyan sendiri, kira-kira pada aspek tujuan pembelajaran apa kira-kira yang penting gitu ya untuk dikembangkan. Untuk saat ini tujuan pembelajaran kali ini yang dibahas tentang materi drama kali ini adalah membuat drama, ini menyadur drama dari berdasarkan cerpen. Jadi anak kita semua membaca cerpen tersebut, dia akan disodor menjadi sebuah drama. Tentang mengubah cerpen menjadi sebuah drama. Jadi sangat bagus sekali ya cerpen berubah menjadi drama. Kemudian pada aspek pengembangan apa yang tidak dicapai, maka di pembelajaran berdiferensiasi produknya, proses. Ya, ini yang dikembangkan ini terkait tentang produk dari hasil dari pembelajaran drama itu sendiri. Jadi anak-anak nanti akan membuat sebuah drama berdasarkan dari cerpen yang ia baca. Mulai dari drama itu banyak, mulai dari persiapan aspek panggungnya, kemudian aspek lightingnya, aspek kemudian tokoh-tokohnya dan sebagainya. Jadi membuat naskah dramanya terlebih dahulu, kemudian nanti akan dipentaskan. Yang nantinya akan dikembangkan menjadi pentas drama. Bagus sekali, jadi produk. Jadi siswa belajar tidak hanya membaca, tapi ada mengaplikasikan. Ada produk yang bisa dinikmati ya, bisa diaplikasikan. Juga nanti jangan lupa pada aspek kompetensi sosial emosional juga ya bisa ada diri siswa. Terus strategi-strategi yang dipersiapkan untuk mencapai atau melaksanakan pembelajaran itu, kira-kira nanti apa? Ya, strategi pertama pasti kita akan menyiapkan cerpennya terlebih dahulu, Pak. Nanti anak-anak akan dibentuk menjadi beberapa kelompok, mungkin satu kelas itu terdiri dari 2 kelompok besar itu. Kemudian nanti anak-anak dipersiapkan untuk membaca cerpennya terlebih dahulu. Ketika membaca cerpen, kemudian nanti akan mencari unsur-unsur intrinsipnya. Ketika sudah selesai ketemu unsur intrinsipnya, baru nanti akan disusun menjadi sebuah naskah drama. Menjadi sebuah naskah drama. Naskah drama itu mulai dari adegan 1 sampai adegan berapa itu. Adegan 5 atau adegan 6. Kemudian ketika sudah disusun adegan-adegan itu, kemudian kelompok-kelompok itu akan menyiapkan mulai dari kostumnya nanti seperti apa. Mereka akan berkolaborasi menyiapkan kostumnya seperti apa, kemudian dialognya itu seperti apa, kemudian tata panggungnya itu seperti apa, editingnya nanti siapa dan sebagainya, siapa yang menjadi sutradaranya seperti itu. Mungkin strategi ke depan yang akan diterapkan dalam tujuan pembelajaran. Berarti nanti siswa itu memiliki peran masing-masing. Ada penulisnya, naskahnya, ada yang pemeran utama, ada pemeran pembantu, kemudian ada juga yang pakai typing, nanti ada yang pakai penata musik maupun editor. Oke, mungkin semoga nanti apa yang direncanakan lancar ya dalam proses pembelajaran kami. Nanti disiapkan siswa secara betul-betul. Oke, mungkin itu pertemuan kali ini ya, jadi mungkin nanti bisa dilaksanakan kurang lebihnya kita akhiri diskusi hari ini. Terima kasih. Yang ini puisi. Nah, ini koknya banyak kemana? Puisi lama itu contohnya kayak pantun, bindam, syair, seloka, dan sebagainya. Itu namanya puisi lama. Cuma kita nggak bahas tentang puisi lama. Terus puisi baru, puisi yang sekarang. Sing umum, puisi dalam percintaan dan sebagainya. Kita sangat kurang. Kalau ustadznya anak-anak,
Tiga. Apa ya? Proses itu tak jelas. Satu. Tikar. Dua. Novelet. Yang ketiga. Novel. Novelet itu dia tidak bergerak yang dia di tengah-tengah. Ini biasanya wong sing di novel itu wong sing pemula. Sebenarnya ada dua hal sing paling penting di dalam sebuah dialog drama. Ada tiga sih. Yang pertama adalah aktor atau tokohnya, itu yang paling penting. Yang kedua ada yang namanya kramagung, ada yang namanya wawancara. Jadi, bedanya kramagung sama wawancara. Pada suatu waktu di desa terpencil ada sebuah keluarga nelayan di pesisir pantai wilayah Sumatera Barat. Karena kondisi keuangan keluarga memprihatinkan, anak dari keluarga itu, Malin, memutuskan untuk mencari nafkah di negeri seberang dengan mengarungi lautan yang luas. Bu, aku ingin merantau. Mengapa kamu ingin merantau, Nak? Temani ibu saja di sini. Biarkanlah ayah saja yang merantau ke negeri seberang. Awalnya Ibu Malin Kundang kurang setuju, mengingat suaminya juga tidak pernah kembali setelah pergi merantau, tetapi Malin tetap bersikeras. Aku juga ingin seperti ayah, Bu. Aku merasa kasihan sama ibu yang setiap hari harus membanting tulang untuk mencari nafkah. Aku ingin mencari nafkah untuk kita, Bu. Malin, baiklah. Ibu akan mengizinkan kamu untuk merantau jika kamu menghendaki itu. Jangan lupakan ibumu ini ya, Malin. Ibu akan selalu menunggumu di sini sampai kau datang kembali ke sini. Akhirnya sang ibu rela melepas Malin pergi merantau. Baik, Bu. Aku akan kembali ke sini lagi. Malin pergi merantau dengan menumpang kapal orang saudagar. Selama berada di kapal, Malin Kundang banyak belajar tentang ilmu pelayaran pada anak buah kapal yang sudah berpengalaman. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal yang dinaiki Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Hei kalian, serahkan semua harta kalian yang ada di kapal ini. Siapa kalian? Mengapa kalian meminta harta kami? Kami bajak laut, serahkan harta kalian sekarang. Para awak kapal pun tidak terima dengan perilaku para bajak laut. Akhirnya mereka pun berperang melawan bajak laut. Tapi pada akhirnya semua barang dagangan para pedagang yang berada di kapal dirampas oleh bajak laut. Bahkan sebagian besar penumpang kapal tersebut dibunuh oleh bajak laut. Malin Kundang beruntung karena dia memberontak dan melawan bajak laut, dan bajak laut pun kalah di tangan Malin Kundang. Malin Kundang terkatung-katung di tengah laut, hingga akhirnya kapal yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai. Dengan tenaga yang tersisa, Malin Kundang berjalan. Sepertinya ada sebuah desa di sana. Mungkin aku bisa meminta pertolongan di sana. Malin Kundang pun menuju ke desa yang terdekat dari pantai itu. Desa tempat Malin Kundang terdampar adalah desa yang sangat subur. Dengan keuletan dan kegigihannya dalam bekerja, Malin lama-kelamaan berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Ia memiliki banyak kapal dagang dengan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi kaya raya, Malin Kundang mempersunting seorang gadis untuk menjadi istrinya. Berita Malin Kundang yang telah menjadi kaya raya dan telah menikah sampai juga kepada ibu Malin Kundang. Ketika ibu sedang menyapu di teras. Bu. Iya, Bu, ada apa? Ibu sudah tahu belum bahwa si Malin anak ibu sudah menikah? Benarkah? Syukurlah, akhirnya ia sudah menemukan dambaan hatinya.
Aku doakan agar dia bahagia selalu dengan istrinya. Ibu Malin Kundang merasa bersyukur dan sangat gembira anaknya telah berhasil. Sejak saat itu, Ibu Malin Kundang setiap hari pergi ke dermaga, menantikan anaknya yang mungkin pulang ke kampung halamannya. Setelah beberapa lama menikah, Malin dan istrinya melakukan pelayaran disertai anak buah kapal serta pengawalnya yang banyak. Ibu Malin yang melihat kedatangan kapal itu ke dermaga melihat ada 2 orang yang sedang berdiri di atas geladak kapal. Ia yakin kalau yang sedang berdiri itu adalah anaknya, Malin Kundang beserta istrinya. Apakah itu Malin anakku? Apakah ia bersama istrinya? Malin dan istrinya turun dari perahu dengan para pengawal di belakangnya. Ibu Malin pun menuju ke arah kapal. Setelah cukup dekat, Malin, apakah benar kau Malin? Dari mana saja kamu Malin? Ibu kangen denganmu. Kamu sekarang sudah menjadi saudagar kaya ya. tetapi melihat wanita tua yang berpakaian lusuh dan kotor memeluknya, Malin Kundang menjadi marah meskipun ia mengetahui bahwa wanita tua itu adalah ibunya. Karena dia malu bila hal ini diketahui oleh istrinya dan juga anak buahnya. Siapa kau ini? Aku bukan anakmu. Aku adalah orang yang kaya raya. Aku tidak mungkin memiliki ibu seperti kamu. Aku jijik melihat kamu. Ibuku sudah lama meninggal. Malin. Malin, kamu jangan sembarangan berbicara. Ini ibumu, ibu yang selalu merawatmu. Mengapa kamu semudah itu tidak mengingat ibumu sendiri? Aku sudah bilang tadi, kalau ibuku sudah lama meninggal. Jadi dia jangan mengaku sebagai ibuku. Akang, apa benar wanita tua itu adalah ibumu? Bukan istriku, dia bukan ibuku. Kamu percayalah sama aku. Masa aku berbohong sama kamu? Tapi kenapa ya aku merasa yakin kalau ibu itu memang ibu kamu, Kang? Percayalah kepadaku, istriku. Istrinya mencoba untuk percaya kepada suaminya, Malin. Ibu, apa yang menjadi ciri-ciri anak ibu yang bisa membuktikan bahwa dia adalah anak ibu? Malin mempunyai tanda lahir di lengan sebelah kanannya. Sekarang, tunjukkan lengan kananmu. Jika benar kamu mempunyai tanda lahir di lengan kananmu, berarti kamu benar anak ibu ini. Sekarang, perlihatkan lengan kananmu. Baiklah. Ketika lengannya dilihat, benar bahwa ada tanda lahir di lengan kanannya. Berarti benar ia adalah anak ibu itu. Jadi, kalau begitu sudah jelas bahwa kamu adalah anak ibu ini. Tidak mungkin. Ini pasti sebuah kemustahilan. Apakah kalian menggunakan sihir untuk membuat tanda ini di lenganku? Kamu sudah tidak bisa mengelak lagi, nak. Kamu adalah Malin, anak kandung ibu ini. Aku tidak percaya. Ayo pengawal, kita berlayar lagi. Ayo istriku, kita pergi dari sini. Tunggu, aku sekarang yakin bahwa kamu memang benar anak ibu ini. Aku tidak suka mempunyai suami yang durhaka kepada ibunya. Apa katamu? Baiklah, kalau kamu tidak ingin pergi denganku, aku akan pergi berlayar sendiri. Ayo pengawal. Mendapat perlakuan seperti itu dari anaknya, Ibu Malin Kundang sangat marah. Ia tidak menduga anaknya menjadi anak yang durhaka. Karena kemaharannya yang memuncak, Ibu Malin Kundang mengutuk anaknya. Baiklah, kalau kamu tidak mengakui aku ini sebagai ibumu, aku akan mengutuk kamu menjadi batu. Batu. Terserah apa katamu. Dan benar, ketika Malin berbalik badan untuk meninggalkan tempat itu, doa sang ibu dikabulkan dan akhirnya Malin menjadi batu. Semua orang terkejut melihat kejadian itu. Selamat siang Pak Sofyan. Nah, ketemu lagi. Jadi, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pra observasi. Jadi itu saya observasi sebelum melaksanakan pembelajaran. Terus kemarin juga saat pembelajaran saya observasi di kelas sampai pelaksanaan perform mahasiswa dalam konteks menyajikan drama. Nah, ini saya ada beberapa catatan. Jadi seperti aspek-aspek muatan pembelajaran berdiferensi,
berdiferensiasi. Kemarin sudah nampak baik dalam aspek diferensiasi konten, proses maupun produk dari drama anak-anak. Kemudian juga mengembangkan kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, manajemen diri, terus kesadaran sosial dan lain sebagainya. Budaya positif dan aspek profil pelajar Pancasila ini sudah itu terlihat ya. Kemudian apa kendalanya? Saya ingin tahu kendalanya dalam melaksanakan pembelajaran. Ya, kendala selama pembelajaran sebenarnya anak-anak itu sangat antusias dalam pembelajaran materi drama kali ini. Yang pertama karena mereka pertama membaca bacaan terlebih dahulu, baik itu cerpen maupun novel, kemudian diambil intisarinya, kemudian ditampilkan sebagai apa. Cuman kendalanya pada waktu kemarin itu adalah pada waktu perform itu bukan hanya mereka menampilkan perform saja, tapi di situ anak-anak juga harus menyiapkan menyetting tempat dan sebagainya, kemudian pakaian itu dan sebagainya. Nah itu membutuhkan waktu yang agak sedikit lebih lama, terutama yang bagian perempuan karena pakaian atribut-atribut yang banyak digunakan dalam penjualan. Itu mungkin kendalanya. Untuk kalau kerjasama dari anak-anak sudah bagus ya, antusiasme motivasinya untuk belajar. Untuk anak-anak sendiri itu kan lebih suka karena banyak, terkadang di kelas itu ada anak yang sedikit lebih pasif, itu kalau menampilkan drama itu juga dicocokkan dengan karakternya sendiri juga, jadi semuanya bisa tampil, bisa perform dan memberikan penampilan yang sangat bagus. Ini saya ada beberapa catatan. Untuk apakah ada kendala di pembelajaran berdiferensiasi? Untuk kendalanya sendiri sebenarnya saya rasa tidak ada. Saya rasa sudah cukup dan sudah sangat baik untuk pembelajaran berdiferensiasi. Terus untuk kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, kesadaran sosial, bagaimana kerjasama anak-anak gitu dalam tahap perencanaan, dalam tahap pelaksanaan. Ya, anak-anak sangat kompak, terutama di bagian perform karena mereka tampil, mereka perlu latihan terlebih dahulu. Ini kan membutuhkan tampil sebuah drama itu kan tampilan satu kelas itu membutuhkan kerjasama yang kompak untuk menampilkan sebuah penampilan yang sangat baik. Anak-anak berdiskusi terlebih dahulu, menentukan tema dan lain sebagainya. Untuk menyewa atribut juga mereka berdiskusi terlebih dahulu. Jadi itu kompetensi emosional mereka sangat terjaga, kemudian sangat terlihat juga di pada waktu perform. Budaya positif juga namanya toleransi, ya, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sangat keluar, terutama bagian kreatif, gotong royong dan sebagainya itu nampak pada diri anak-anak dalam mempelajari. Terus untuk ini ya, rencana tindak lanjut ke depan, apakah nanti juga misalnya di kelas lain ataukah mungkin ada inovasi penambahan aspek ketika atau di materi lain rencana ke depan? Untuk rencana tindak lanjut ini akan diterapkan lagi di kelas-kelas lain karena saya juga mengajar di beberapa kelas, dan juga untuk performnya anak-anak ini juga nantinya akan bisa dikembangkan lagi, akan ditampilkan mungkin di beberapa event, baik itu perlombaan maupun penampilan-penampilan yang lain. Untuk itu juga, terus kemudian untuk materi-materi lain ini kan dari cerpen ke drama, mungkin bisa jadi dari puisi ke drama, itu juga nanti bisa dikembangkan. Ya, drama bisa puisi nanti. Terima kasih Pak Sofian dari telah bersedia menjadi partner ya, kita berbagi ilmu, kita membangun aspek-aspek apa yang ada di kurikulum Merdeka. Semoga di kesempatan lain kita bisa bergantian untuk mengembangkan ilmu pendidikan. Saya rasa cukup siang hari ini. Terima kasih atas ngobrolnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.